dengan pembelajaran, tetapi sebelumnya kita mengawali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Jadi kepada yang bertugas saya mempersilahkan. Ibu guru dan teman-teman, izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan ajaran agama Katolik. Yang lain menyesuaikan. Marilah berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Sekarang yang berikut, anak-anak dipersilahkan duduk sambil mendengar ibu guru absensi nama masing-masing. Jadi kepada anak-anak dipersilahkan duduk. Terima kasih, Bu. Pertama, Ansila Molo. hadir Ibu. Yang berikut, Benedikta Dato Alin. Hadir Ibu. Candela Ria Irene Seran. Hadir Ibu. Jeffrianto Buok. Hadir Ibu. Cindy Helena Cungpin. Hadir Ibu. Dominikus Kabio Kaposo. Hadir Ibu. Doratia Hanilake. Hadir Ibu. Febronia Feni Malek. Sakit. Ya. Gabriel Dovanto Pelo. Hadir Ibu. Alena Freska Lura. Hadir Ibu. Julio Malek. Hadir Ibu. Januarius Pisantuasa. Hadir Ibu. Christian Rupiasa. Hadir Ibu. Luis De Francisco Lelan. Hadir Ibu. Litwina Axelia Lotu. Hadir Ibu. Marcelina Putri Nese. Octavia Martins Kaposo. Hadir Ibu. Cecilia Fatmayanti Moe. Hadir Ibu. Santi Marcela. Hadir Ibu. Simona Febriani. Sakit. Ya. Cilia Elizabeth Meton. Hadir Ibu. Yosua Manek. Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Ya, tadi kita sudah absen, sekarang kita lanjut pada tahap yang berikut, yaitu kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu wajib, lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang kalian dipersilakan untuk berdiri. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, oke. Sekarang murid-murid dipersilakan duduk kembali seperti semula. Ya. Sekarang yang berikut kita mau belajar hari ini tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Tetapi sebelumnya Ibu mau bertanya tentang pelajaran sebelum hari ini. Kita mulai dari pelajaran yang lalu itu saya mau bertanya, Ibu pernah mengajar tentang apa? Pelajaran apa yang telah Ibu ajarkan untuk anak-anak? Coba siapa yang bisa menjawab? Putri. Interaksi manusia dan lingkungannya. Siapa yang lain lagi? Pelajaran yang kali lalu Ibu pernah ajarkan. Tentang pantun. Ibu pernah mengajar tentang apa? Ibu pernah mengajar kalian tentang pantun. Dan siapa yang masih ingat pelajaran itu? Kamu sudah beritahu atau sudah angkat tangan dan menjawab pantun. Dan siapa yang masih ingat pelajaran pantun itu tentang apa saja? Siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa ini menyebutkan ini ciri-ciri dari pantun? Ya, Tia, coba maju ke depan untuk ini sebutkan itu ciri-ciri pantun.
kasih atas kesempatan yang saya berikan. Saya akan menyebutkan ciri-ciri patung. Ciri-ciri patung yaitu 1. Terdiri atas 1 baris. 2. Terdiri atas 4 baris. 3. Bersajak abe-abe. Oke, terima kasih untuk teman Dea dan kepada teman-teman. Kita memberi aplaus untuk teman Dea. Oke. Ya, kepada Dea, kami persilakan kembali ke tempat. Terus yang berikut, ini siapa yang bisa ini mengucapkan 1 bait pantun di depan? Siapa? Ya, Koko, coba maju di depan untuk ucapan itu. Jalan-jalan ke kota Asmanabea. Jangan lupa membeli suku. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman Koko. Interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungan. Berbicara tentang interaksi. Interaksi artinya apa? Kalian sudah tahu atau belum? Belum. Atau siapa yang sudah pasti saja sudah mendengar, tapi mungkin interaksi itu sekarang semua coba pasang telinga baik-baik. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan individu, individu dengan individu, terus kelompok dengan kelompok. Jadi itu adalah maksud dari apa? Interaksi. Dari interaksi antara manusia dengan lingkungan, ini manusia dengan individu, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Itu yang dimaksud dengan interaksi. Coba salah satu murid bisa ulang kembali. Siapa yang bisa ulang kembali? Kita mau maju kepada pembelajaran inti atau materi inti yang akan diajarkan pada kalian, yaitu tentang hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Apa? Jadi supaya kalian ingat, tidak boleh lupa. Terus yang berikut lagi itu tentang bentuk-bentuk atau macam-macam interaksi. Interaksi itu terdiri dari berapa macam? Tentu kalian harus ingat. Interaksi itu terdiri dari berapa? Interaksi ini lingkungan alam, terus yang kedua sosial, yang ketiga budaya, yang keempat ekonomi. Jadi bentuk-bentuk ini interaksi itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama lingkungan alam, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, yang keempat ekonomi. Ya. Terus yang keempat, yang berikut itu kamu dapat di lingkungan sekitar kita itu, kita dapat mengelompokkan macam-macam interaksi. Itu yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada 4 lingkungan sekitar dengan alam. Jadi kita manusia itu kita tidak bisa dapat hidup sendiri tanpa alam. Ya, kita harus menyesuaikan diri dengan alam. Bagaimana alam itu seperti apa? Berarti kita itu harus sesuaikan. Seperti kita di lingkungan kita ini, terlebih di sekolah sini. Kalau di sekitar kita ini ada berbagai macam tanaman baik umur pendek maupun umur panjang, kita harus menjaga dan memelihara. Kalau tidak menjaga atau tidak memelihara, berarti dengan sendirinya lingkungan ini akan rusak. Ya. Ya, lihat di sana. Interaksi manusia dengan lingkungan. Hai teman-teman, bisa tidak kita bertahan hidup kalau sendirian? Pasti tidak ya. Sebagai manusia, kita butuh lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, ekonomi, budaya, dan sosial. Yuk kita bahas satu persatu.
Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam, yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah unsur yang tidak hidup, seperti udara, tanah, dan air. Cara interaksi manusia dengan alam adalah dengan menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, atau nelayan menyesuaikan waktu melaut dengan kondisi ombak dan cuaca. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya membuat hujan buatan untuk menyirami sawah pada saat kemarau panjang. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah interaksi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional atau proses pembuatan makanan kemasan di pabrik. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum. Lingkungan budaya dapat berupa adat istiadat, norma, peralatan, bangunan, pakaian, dan kesenian. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah dengan mengikuti festival kebudayaan. Misalnya, lompat batu khas Nias, atau ikut bergotong royong membangun rumah dalam tradisi Sambatan. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial dibagi tiga. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Misalkan, kamu membantu ibu menyiapkan hidangan. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Misalkan, Pak Guru menjelaskan materi kepada para siswa. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Misalkan interaksi antar tim futsal ketika pertandingan berlangsung. Seperti yang sudah dibahas, lingkungan merupakan faktor utama dan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ada aja loh ulah manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lalu, kemiskinan mungkin terjadi karena kurangnya keterampilan dan lapangan kerja. Serta kenakalan remaja mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengawasan orang dewasa. Lalu, apa manfaatnya kita belajar interaksi manusia dengan lingkungan? Sekarang, kita menjadi paham bahwa antara manusia dengan lingkungan ada hubungan timbal balik yang sangat erat. Manusia sangat bergantung dengan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Kita bisa mulai dengan mengelola sampah, mengasah keterampilan sesuai minat dan bakat, serta belajar untuk menghargai sesama manusia. Yang berikut kita lanjut dengan sekarang kita mulai pelajaran yang berikut itu ibu mau menjelaskan lagi tentang tadi yang kamu sudah nonton itu video yang sudah dinonton itu. Jadi yang pertama itu tentang lingkungan alam. Dia tidak bisa kita pisahkan manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan karena kita hidup sangat tergantung kepada lingkungan.
Nah, misalnya ini kita itu hidup itu di bawah naungan alam. Alam tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kita harus selalu, ini tadi yang saya sudah jelaskan itu, harus selalu beradaptasi atau berusaha membuat hubungan timbal balik antara lingkungan dengan alam itu harus baik, selalu memperhatikan, memelihara kelestarian alam sehingga kita tidak bisa ini kehabisan ini kehilangan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu dia tidak bisa punah kalau memang kita menebang pohon secara sembarangan atau membuang sampah di sembarang tempat juga bisa merusak lingkungan alam kita. Dan yang berikut itu tentang lingkungan budaya yang tadi kamu sudah memakai itu pakaian tradisional itu budaya kita. Terus selain itu budaya adat istiadat kita, misalnya membangun rumah itu dia termasuk budaya, membangun rumah pakaian adat itu dia termasuk budaya. Terus yang berikut lagi ini sosial, hubungan sosial antara kita sesama, kita punya sesama harus selalu baik dengan sesama kita. Misalnya Jindra harus baik dengan Kiren dengan Oka, ya kita harus selalu memelihara hubungan kasih sayang antara satu sama yang lain. Terus yang berikut itu menyangkut ekonomi. Nah, ekonomi itu berarti dia berbicara tentang hubungan ekonomi itu dengan keluarga. Jadi supaya semua ekonomi di dalam keluarga itu baik, berarti kita itu harus bekerja keras. Terlebih orang tua bekerja keras untuk membiayai kita, menafkahi kita. Terlebih kita yang anak-anak sekolah, orang tua pasti tiap hari dia selalu bekerja keras untuk mencari uang, sehingga setiap kali kita minta membeli kita pakaian seragam atau membayar uang sekolah selalu diberi. Jadi sebagai anak sekolah berarti kita harus berbuat baik terhadap siapa orang tua. Berterima kasih kepada setiap pemberian orang tua. Jadi namanya orang tua berarti kita itu harus patuh, taat kepada orang tua, dan setiap kali orang tua memberikan kita uang atau memberikan apa saja kita harus selalu mensyukuri. Jadi sekarang yang berikut itu kita lanjut dengan pembentukan kelompok sehingga kita bisa kerja soal yang sudah Ibu siapkan untuk dikerjakan per kelompok. Jadi sekarang kesempatan kita atur kita punya meja dengan kursi sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagi itu. Ayo sekarang kita mulai. Sekarang kesempatan ini saya membagikan lembaran LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Ya. Sekarang semua sudah dapat? Kesempatan dikerjakan. Mulai sekarang dikerjakan per kelompok. Semua ini mereka mau di sana, kemudian habis itu langsung buka lembaran bisnis suara di halaman 2 itu untuk kerja. Didiskusikan Pak Isi, ya. Bisa atau tidak? Bisa, oke. Kalau bisa ya sudah sekarang juga dikerjakan.
Sekarang sudah waktu. Sekarang ini kelompok ini flamboyan, maju. Yang lain dengar untuk ini apa? Tanggapi mereka punya jawaban. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. 1. Gambar manakah yang menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan? Jawab. Alam. Gambar manakah yang menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan alam? Ya. Di situ jawabnya apa? Gambar nomor berapa? Alam. Terus berikut nomor 2. Nomor 2. Mengapa manusia harus berinteraksi dengan lingkungan? Jawab. Karena manusia berinteraksi dengan lingkungan. Berikut nomor 3. Nomor 3. Berikut ini bentuk interaksi manusia dengan lingkungan apa dalam gambar di atas? Jawab. Ekonomi menjual dan pembeli. Ya, terus lanjut nomor 4. Sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Jawab. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya. Berikut nomor 5. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan apa dalam gambar di atas? Sebutkan interaksi lain yang terdapat di lingkunganmu. Sebutkan gambar tersebut. Jawab. Budaya pakaian adat, kesenian, dan tari. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok flamboyan yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Kembali, sekarang yang berikut kelompok mawar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan beberapa soal kelompok mawar. 1. Gambar manakah yang menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan alam? Jawab. A. Berikan alasan. Jawab. Menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. 2. Mengapa manusia harus berinteraksi dengan lingkungan? Jawab. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. 3. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan apa dalam gambar di atas? Jawab. Interaksi ekonomi. Dan apa saja yang mereka lakukan? Jawab. Mereka melakukan kegiatan jual beli. Sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Jawab. Manusia menyesuaikan diri dengan cara membuat hujan-buatan jika kemarau panjang. 5. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan apa dalam gambar di atas? Jawab. Lingkungan alam. Sebutkan interaksi lain yang terdapat di lingkunganmu sesuai gambar tersebut. Jawab. Interaksi budaya. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok mawar. Yang berikut kelompok melati. Kepada ketua kelompok dipersilakan. Kepada ketua dipersilakan. Dari sekarang
kita lanjut. Sekarang semua itu sudah dipresentasikan dan nilainya kita sudah tahu semua, dan sekarang kita kumpul itu lembaran kerja dengan itu LKPD itu dikumpul, kita lanjut dengan evaluasi. Evaluasi itu dikerja per orang. Jadi sekarang kumpul itu, dan sekarang anak-anak siapkan alat tulis, buku dengan bolpoin untuk kerja. Ya, tulis nama di situ ya. Atas lembar tulis nama. Ya, sekarang semua sudah dapat. Kesempatan dikerjakan. Mulai sekarang. Jadi dari tadi Ibu sudah menjelaskan. Habis itu kita sudah kerja secara kelompok, kerja perorangan semua sudah selesai, dan sekarang kalau kita semua lihat di sini, ini kesimpulan dari tadi penjelasan yang Ibu omong itu. Coba kita semua lihat di sini. Yang pertama itu tentang interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, bisa lihat yang di belakang itu. Oke, terus yang berikut, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan antara lain. Satu, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi. Yang kedua, interaksi manusia dengan yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam terdiri dari dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Terus yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan disebut juga sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang terdiri dari hubungan antar individu, antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan antara individu dengan kelompok. Terus yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang meliputi perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Contoh gotong royong dalam membangun rumah adat. Terus yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Satu, contoh adanya kegiatan jual beli di pasar dan saling tawar menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, menanyakan stok barang lewat pesan singkat kepada penjual yang menjual produknya lewat transaksi online. Sekarang semua sudah Ibu baca, semua sudah dengar dan lihat toh. Ya. Refleksi, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang telah kalian pelajari hari ini, Putri? Interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, jadi yang telah kita pelajari adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Tepuk tangan untuk ini apa, Putri? Terus yang berikut, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Oka. Yang saya suka dari pelajaran hari ini yaitu menyenangkan, karena hari-hari yang lalu tidak menggunakan video, sedangkan hari ini menggunakan video. Ya, bagus sekali. Dia paling suka pembelajaran hari ini karena berbeda dengan hari-hari yang lainnya itu. Pembelajaran hari-hari yang lalu tidak menggunakan video, sedangkan hari ini menggunakan video, sehingga membuat Oka bersama teman-temannya senang. Ya, tepuk tangan. Sekarang yang berikut, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Pahami atau apa yang kalian belum mengerti, belum tahu tentang pembelajaran hari ini? Belum tahu tentang apa? Ya, Koko. Yang saya belum mengerti yaitu interaksi budaya. Yang Koko belum mengerti adalah tentang interaksi budaya. Tentang apa budaya? Budaya berarti dia berbicara tentang adat istiadat.
istiadat, sopan santun, pergaulan kita. Nah itu berarti orang tua bilang. Kalau ibu guru bilang "Shh." Orang diam dengan sendirinya berarti di sini. Iya toh. Terus selain itu mengenakan pakaian adat. Misalnya hari ini kita berpakaian adat, itu kan kita menampilkan kebudayaan daerah kita toh. Iya. Memakai pakaian adat saat kita membangun atap atau membangun rumah adat kita. Ya, rumah adat itu dia termasuk ini apa budaya, pakai pakaian adat. Orang laki-laki mereka itu pakai ini apa kelewan. Waktu ini apa mereka buat upacara itu. Ya toh? Sudah bisa mengerti? Ya. Jadi semua sudah mengerti, fokus sudah mengerti. Ya. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, karena berkat-Nya kita semua sudah selesai. Iya toh? Ya. Jadi kepada ini pembawa doa, saya mempersilahkan mari ke depan untuk memimpin kita doa penutup. Ya, kepada pembawa doa saya persilahkan. Ibu guru, teman-teman, izinkanlah saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan ajaran agama Katolik, yang lain menyesuaikan. Marilah berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih
teman kita Oka yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita keluar, tentu kita saling memberi salam. Siap beri salam. Selamat bersenang semua.